Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan coba review SAI Guard Kamen Rider Tycoon Bujin Sword. Setelah yang satu ini, Black General Bujin Sword Ready. Oke, jadi ini saya PO di event Tribuana seharga 1.575.000 dan ini adalah item yang benar-benar saya nggak nyangka banget akan dirilis secepat ini oleh SAI Guard. Bahkan Gits 9 yang udah muncul duluan ketimbang Bujin Sword ini sampai saat ini belum tahu kapan akan dirilis, tapi prototipenya sudah ada kan. Bayangin kalau si Bujin Sword ini bakalan ketemu dengan SAI Gits 9, itu pasti bakalan keren banget sih. Dan nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita review dari packagingnya dulu. Dari packagingnya ini nuansa hitam dan juga nuansa hijau gitu untuk fontnya, dimana ada penampakan dari si Bujin Swordnya, ini keren banget warna hitamnya. Di bagian sampingnya ada penampakan dari Bujin Sword kayak gini, dan di bagian lainnya ada lanjutan dari bagian depan. Jadi warna hijau fontnya ini benar-benar kontras banget ya. Ada logo Bandai berwarna biru, Tamashii Nation dan lain-lain seperti itu. Di bagian atas ada tulisan dari DGP dan juga ada SAI Guard, dan di bagian bawah ada penampakan dari figurnya dan juga ada alamat websitenya. Di bagian belakang ada beberapa tulisan dan juga ada pose-pose keren dari si Bujin Sword ini. Dan langsung saja kita unboxing figurnya. Oke, ini dia, kita langsung buka dulu. Nah, untuk kertas manualnya udah nempel di boxnya ya. Dan itu dia figurnya, dan coba kita review dari aksesorisnya dulu. Oke, pertama kita mendapatkan Bujin Swordnya. Ini versi dia menggunakan sarungnya. Detailnya kira-kira seperti ini, simple aja. Lalu ada yang versi dia sudah dibuka kayak gini. Oke, ini adalah katananya. Katana yang versi yang sudah terbuka. Jarang-jarang ada Kamen Rider yang pakai senjata asli kayak gini bentuknya. Lalu di sini mendapatkan dua shuriken, dan ini bisa ditempel ke bagian kakinya karena ada pelaknya kayak gini. Jadi tinggal dicolokin aja ke bagian kakinya. Berikutnya ada part pengganti untuk di bagian drivernya, dan ini saya tadi coba copot, coba untuk ngelepas ini, cuman keras banget. Ini adalah versi dia yang ketutupan kayak gitu. Nah, ini versi terbuka, ini versi ini. Cuman ini agak ringkih untuk dilepas. Jadinya saya nggak akan maksa sih. Yang pertama kita mendapatkan dua part tangan buat memegang senjatanya kayak gini. Lalu ada part tangan kepal. Part tangan yang agak lebar ini juga bisa buat megang sarungnya kayak ini. Nah, ini buat megang yang versi sarungnya kayak gini. Lalu ada part tangan yang terbuka lebar seperti ini. Dan yang menjadi ciri khasnya adalah part tangan yang dia matahin jarinya saat henshin gitu. Ini yang menjadi part tangan ciri khas dari si. Dan yang nggak disangka-sangka di sini mendapatkan part muka tambahan, yaitu adalah muka yang versi ininya warna hitam. Kalau yang bawaannya dia warna merah. Katanya yang warna merah itu yang versi jahatnya, sedangkan yang hitam ini yang versi baiknya, atau kebalik ya. Yang tahu komen di bawah ya. Cara ngelepasnya pun juga gampang, tinggal dicopot aja di bagian mukanya dan diganti dengan part yang ini, karena sudah ada colokannya di bagian belakang itu. Oke, dan langsung saja kita masuk ke figurnya. Oke, dan inilah dia figurnya, benar-benar diplastikin sama Bandai kayak gini, artinya dia sangat rentan untuk luntur teman-teman. Jadinya harus dipisahin pakai plastik itu. Ini jangan hilang sih. Kalau hilang nasibnya kayak Dark Kiva nanti. Oke, dan ini figurnya gila, nyatu banget dengan background ya, warnanya hitam-hitam gitu. Dan baiklah, coba langsung kita review dari atas sampai ke bawah seperti biasa. Oke, dan ini untuk bagian mukanya benar-benar seperti dia pakai helm ataupun pakai visor gitu ya. Ada lapisannya juga. Bener-bener ini desain dari ridernya keren sih, mukanya mantap banget. Oke, dimana ini warna hitamnya saya suka, ini hitamnya doff. Tapi ada beberapa part yang berwarna hijau kayak gitu. Di belakang detailnya kira-kira seperti ini. Wah, ini keren banget sih untuk mukanya nih. Saya pasti bingung gimana cara bikin matanya nyala nih kalau pas moto nanti. Tapi kalau dari samping ini keren sih. Dia berasa seperti punya mulutnya dia. Iya kan? Ini keren untuk bagian mukanya. Lanjut lagi di bagian armornya kira-kira seperti ini. Banyak bautnya kayak gitu. Dan ini benar-benar detailnya ini armornya keren banget lah. Si Tycoon Bujin ini benar-benar bagus banget. Di bagian sampingnya kira-kira seperti ini. Oke, nah di bagian tangannya detailnya seperti itu. Nah, yang unik nih di bagian ininya nih, drivernya. Kalau teman merhatiin di situ ada muka panda. Panda ya, bukan. Rakun, maksudnya rakun. Ya kan, nih kayak gitu. Ini keren banget. SAI benar-benar sekarang udah mulai serius nih
ngegarap detail dari drivernya. Nah, untuk bahan dari si jubahnya ini ataupun si jubah sih namanya. Ini bahannya bahan karet. Ini bahannya bahan karet. Karetnya keras banget, teman-teman. Oke, ini untuk detail di bagian jubahnya. Lanjut lagi, ini kalau kita lihat di bagian samping ini benar-benar keren banget. Warna hitamnya ini benar-benar doff banget dan ada aksen berwarna silver seperti itu. Oke, lanjut lagi di bagian kakinya. Nah, kakinya yang unik nih. Kalau di bagian ini itu ada seperti gear, ya kan? Ada kayak gear gitu. Dan kalau kita lihat di bagian bawah ini tadi shuriken yang sudah kita tempelkan. Oke, dan ini ada detail ala-ala ninja di bagian bawah sini. Nah, ini yang harusnya nempel di ciri khasnya si Tycoon ini. Di bagian ini juga. Nah, yang berbeda antara kiri dan kanan, ternyata kalau yang kanan itu dia nggak ada gear seperti yang kiri tadi, tapi dia ada ikatan kayak gini. Ya seperti Shinobi lah, tapi ini benar-benar versi Daishogun-nya atau versi panglimanya lah. Oke, ini saya agak sedikit risih melihat jubahnya sih. Semoga aja nanti jubahnya enak untuk digerakin. Saya belum nyoba nih artikulasinya nih. Nah, itu untuk detail dari atas sampai ke bawahnya kira-kira seperti ini. Oke, sekarang kita coba untuk bagian artikulasinya. Kita coba di bagian kepalanya dulu ya. Kepalanya ini bisa berputar 360 derajat tanpa masalah. Cuma ini lancip nih di bagian belakang-belakangnya. Kalau untuk menunduk dia sampai seperti ini karena bagian dagunya langsung berbenturan. Mendongak dia bagus sekali kayak gini. Ke kiri dan ke kanan dia seperti ini, oke. Itu untuk kepalanya. Apa yang mau coba tuh? Itu untuk bagian kepalanya. Nah, saya baru sadar kalau Tycoon ini dia punya titik mata hitam. Saya kirain minor atau defect gitu. Ternyata dia memang ada nih. Tuh kayak ada bintik hitamnya kan, yang benar-benar jelas banget. Di sebelah sini juga ada ternyata. Soalnya kalau dari sini, nah itu kelihatan banget tuh. Ada kayak bintik hitam di bagian visornya. Ternyata sebelah sini juga ada, cuma nggak kelihatan karena pantulan cahayanya sih. Nah, aslinya ada dia. Saya kirain minus, ternyata memang bawaan dari desainnya kayak gitu. Oke, lanjut lagi di bagian shoulder kiri dan kanannya. Ini nggak bisa di apa ini? Dia kaku nih. Tapi kalau didongakin dia bisa nggak? Dia sampai seperti ini aja. Untuk bagian sikunya nih. Ya oke, dia cuma bisa kayak gini aja nih. Lalu kalau untuk dibentangin tangannya, dia langsung kehalang oleh jubahnya nih. Jadi jubahnya harus disingkirin dulu, baru dibentangkan tangannya. Kita coba ya. Ini keras banget nih. Nah, untuk bentangan tangannya dia sampai sini aja. Coba sebelah sini lagi, kita bentangin tangannya. Nah, untuk renggangan tangannya dia sampai seperti ini aja nih. Karena sulit banget untuk dimainin di bagian tangannya. Tangannya keras banget nih. Oke, ini ada mekanisme ke atas dan ke bawah kayak gini. Ini benar-benar seret banget figurnya tuh, kayak gitu. Jadi keras banget nih. Nah, lanjut lagi untuk di bagian torsonya, dia bisa didongakin sampai seperti ini. Dan bisa ditundukin sampai seperti ini. Oke, ke kiri dan ke kanan kira-kira seperti itu untuk figurnya. Lalu di bagian pangkal pahanya ini bisa diputar seperti ini sedikit aja. Oh, yang bagian depannya bagus nih. Dia bisa ke depan kayak gini. Kalau untuk ke belakangnya dia kayak gini. Oke. Lalu untuk ke belakang dia sampai sejauh ini untuk bagian belakangnya. Kalau ke depan dia sampai seperti ini. Kalau ke samping dia sampai seperti ini aja. Jadi untuk artikulasi kakinya agak sedikit sulit sih. Nah, untuk lututnya dia bisa ditekuk sampai sejauh ini dan pergelangan kakinya bisa diputar seperti biasa kayak gini. Oke, oh nyangkut. Di sini nyangkut nih. Nggak bisa diputar 360 derajat. Pivotnya bisa dimainkan kayak gitu dan di bagian ujung kakinya bisa dipatahin kayak gini. Oke, ini artikulasi untuk yang utama. Kita coba untuk bagian jubahnya ya. Nah, bagian jubahnya yang belakang ini kan ada lekukan nih. Itu kayak menyesuaikan bentuk dari tangannya kan. Tapi dia sebenarnya bisa diangkat seperti ini. Nah, bisa diangkat kayak gitu. Digeserin, oh copot langsung. Ini agak ngeganggu sih. Ini juga bisa diangkat seperti ini. Nah, kayak gitu. Yang tengah ini lumayan berat ternyata. Yang tengah ini berat ya. Ini, nah itu dia bisa diangkat sampai, tapi nggak begitu banyak karena berat banget nih. Takutnya kalau kita paksain patah dia kan untuk ngangkutnya. Tapi ini lumayan berat nih yang bagian tengah. Oke, kalau di mau turunin ya turunin aja.
Nah turunnya pun juga ini agak sedikit ribet untuk bagian jubah yang modelnya kayak gini sih. Nah untuk artikulasinya ini agak sedikit sulit, nggak seenak SAF yang sudah pernah kita review sebelumnya, jujur aja. Karena untuk di bagian tangannya ini benar-benar seret banget, dan sangat susah sekali untuk dieksploitasi di bagian lengannya terutama. Untuk di bagian kakinya ini saya rasa agak sedikit susah juga karena ada beberapa part atau bagian yang menghalanginya. Nah yang benar-benar mengganggu saya adalah di bagian jubahnya sih. Jubahnya ini benar-benar berat dan nggak fleksibel banget untuk dimainkan. Karena dia agak sedikit susah kalau kita turunin setelah kita naikin tadi. Ya dia kayak gitu, takutnya patah nih. Itu yang menjadi masalah untuk jubahnya. Dan minusnya lagi, ini jubahnya ini, saking beratnya jubahnya ini, si Tycoon-nya ini jadi kesusahan untuk berdiri. Ya dia susah nih kalau untuk didirikan susah karena ya beratnya ke belakang dia. Masa harus dimiringin kayak gini? Itu sih untuk minus dari si Kamen Rider Tycoon ini. Nah ini saat saya jajarin dengan SAF Shinkocho Seo Gaim dan juga si cebol Gits dari Blockers. Nah itu dia review kita untuk SAF Figuart Kamen Rider Tycoon Bujin Sword. Jujur dari desainnya ini memang bener bagus banget untuk final form dari si Tycoon ini. Detailnya, warnanya, dan juga proporsinya ini pas banget lah. Jujur kalau jubahnya kayak gini, ini sebenarnya plus dan minus. Plusnya kita nggak perlu repot-repot kalau pengen motonya karena memang bentuknya sudah absolut dan nggak ada berubah lagi untuk motifnya. Tapi ya itu, untuk kita pose ini agak sedikit susah karena memang berat banget untuk di bagian jubahnya. Beda cerita kalau kita pakai kain kayak Kiva Emerald, itu juga ada minusnya di mana susah banget untuk ngendaliin ataupun ngebentuk jubahnya agar bagus. Itu kelemahan dari kain sih. Tapi kalau jubah ini sebenarnya saya suka, cuman ya itu bahannya terlalu berat. Untuk artikulasinya dia juga agak minim karena keterbatasan dari bentuk armornya ini. Nah skor dari saya untuk figur ini 8/10 lah, karena ini memang benar-benar desainnya bagus banget dan detailnya asik banget. Apalagi nanti kalau ada Gits 9 itu bakalan padu banget black and white. Ya kan? Oke, skor dari kalian berapa? Tulis di kolom komentar ya. Nah saya akhiri videonya. Jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk support saya terus agar saya selalu ada mereview figur-figur untuk kalian, oke? Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.